salam seni dan budaya. Sebelum pertunjukan dimulai, kami himbau kepada seluruh penonton dihimbau untuk 1. Tidak menimbulkan suara yang berlebih dan tidak menyalakan nada berlebihan. Yang kedua, jika ingin berkomunikasi pementasan, dilarang mengalami dongeng atau mengadakan pelaporan yang lain. Dan jika ingin berkomunikasikan, dilarang menggunakan flash kamera. Yang ketiga, dilarang memberikan apresiasi yang berlebihan saat pementasan berlangsung. Yang keempat, dilarang keluar masuk area saat pementasan berlangsung. Yang kelima, diharapkan untuk menjaga ketertiban saat pementasan berlangsung. Ani adalah seorang gadis miskin yang dibawa oleh Pantai untuk bekerja menjadi pelayan di lapangan Sanggara milik ayahnya, Sudarmo. Karena kecantikan Ani yang sangat luar biasa, banyak pengunjung terutama pemuda-pemuda yang tertarik untuk datang ke bangunan ini untuk sekedar menurut saja lalu menunda. Inilah pertunjukan calon anggota Tema Muda Angkatan 33 yang berjudul Bunga Mawar, karya untuk Nasional yang disutradarai oleh Nadira Ulaya Akbar. Selamat menyaksikan. Mungkin berterima kasih Ani? An? Ani? Iya, Mas. Sudah selesai berpakaian, An? Sudah selesai, Mas. Loh, tapi mengapa diam saja di belakang, An? Saya membuat pekerjaan koki. Wah, wah, wah. Kau turut masak, An? Tidak, Mas. Hanya masak air. Daripada dia menjaga kerjaan. Supaya tidak merasa bosan saja. An, aku sangat senang sekali, An, melihat kau bisa masak seperti itu. Karena dengan begitu, kau akan terlihat seperti
wanita yang cakap mengurus rumah tanggaan. Mas, kalau saya mendengar perkataan rumah tangga, saya suka gemetar. Saya masih suka bekerja seperti sekarang ini. Tapi An, sampai kapan sih An kamu berpikiran seperti itu terus? Saya bukan Tuhan, Mas. Tak dapat menentukan waktu. Kita setel radionya ya, Mas? Begini An, daripada mendengarkan radio, aku lebih suka An, mendengar kamu bercerita. Memangnya kamu di sini hanya menginginkan menjadi pelayan saja? Tidak akan pernah terpikir olehmu untuk menjadi istri tuan? Maksudku wanita yang cakap di rumah tangga, bukan? Saya tidak mengatakan kalau saya lebih senang menjadi pelayan daripada mengurus rumah tangga, Mas. Tapi saya belum ada pikiran ke sana. Sebab saya ini masih senang bekerja, Mas. Tapi An, dulu nih An, ketika kau kebawa ke sini, keinginanku bukan hanya melihat kau melayani pelanggan saja An, memberi senyum kepada pelanggan An. Tidak An, aku membawa kamu ke sini, keinginanku ingin menjadikanmu sebagai wanita yang sungguh-sungguh wanita An. Kamu bisa lihat An, aku ini pintar, punya restoran, dan aku ini kaya loh An. Masa tidak pernah terpikir oleh An untuk menjadi wanita yang cakap mengurus rumah tangga? Mas, saya tidak memiliki perkataan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan budi Mas. Sudah membawa saya ke sini, sudah mengangkat saya dari comberan, dari lingkungan anak jembel ke tempat singgah ini. Tapi ketika dulu saya dibawa ke sini, saya tidak ingin lebih dari jadi pelayan, Mas. Saya hanya ingin menjadi pegawai. Pasti itu telepon untuk Man. Angkatlah. Barangkali untukmu, Mas. Iya, halo. Benar, sini mau makan sambara. Oh, kebetulan Tuan Saudara mau pulang. Iya. Ini saya anaknya kan naik. Ada pulang ya? Iya. Oke. Oh iya, baik. Nanti saya sampaikan. Iya, sama-sama.
2 porsi, uangnya tidak cukup. Baik, saya ambilkan dulu ya. Tuan Sudarmo belum datang, ah? Belum, Nyonya, masih pagi. Kok ini anaknya ya? Oh, betul Nyonya. Tampan rupanya. Terima kasih Nyonya. Sudah punya istri? Istri, Nyonya, habis dari mana? Dari pasar, memangnya tidak lihat. Banyak sekali belanjaannya Nyonya. Suami saya makannya banyak. Pasti suami Nyonya sudah kelaparan. Kenapa dari pasar langsung ke sini? Tidak langsung pulang saja? Begitu ya, anak muda. Ada yang bisa ambil, Nyonya? Iya, itu saja. Berapa? Rp1.000. Sebentar ya. Gimana ya, Anya? Mau kemana, Mas? Nak pergi dulu sebentaran. Lupa. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih kembali. Sudah mau masuk pulang saja, Nyonya? Betul, kan? Maklum loh, di rumah banyak kerjaan. Sayang sekali, anak saya yang laki-laki itu sudah meninggal. Mengapa, Nyonya? Kalau dia masih hidup. Ya kalau dia masih hidup, saya maulah menurut kamu sebagai menantu. Begitu saja, Nyonya bisa saja. Sudah ya, saya permisi dulu. Selamat bekerja di rumah, Nyonya. Mari, Kak. Aduh. Oh iya, Selamat pagi, Tuan. hari ini nggak ada yang menanyakan aku. Ada, tapi tak dari mana. Karena Aina menerima teleponnya tadi. Mana lain? Aduh. Anak itu sudah bersalah, padahal di depan barusan bertemu aku. Bagaimana kalau saudara? Bapak kepala ada? Iya, ya, baik. Ya, saya tunggu. Baik, Tuan. Wah, kalau sudah banyak uang, lama ya? Dan kedengaran suaranya. Ini Sudarmo, iya. Biasa saja. Panggilan untuk sembari berganti, bukan? Ya. Oh iya, bagaimana dengan benang kata yang kita bicarakan waktu itu, ah? Iya. Sekarang ya? Ya, baik. Mari kita berjumpa di sana. Ya, sampai jumpa.
ada Usman datang ke sini, surga menyusulku ke kantor pertunan, dan kamu jangan kemana-mana. Jaga toko Tuan. Baik, Tuan. Untuk di Indonesia, Assalamualaikum nih. Dharma kemana nih? Dharma, kemana dia? Oh, barusan pergi ke kantor perkebunan. Boleh. Pergi dia. Belum, Paman. Dasar itu. Ada pesan buat Paman. Katanya supaya Paman menyusul ke kantor perkebunan. Gitu. Ditinggal sebentar aja. Susah banget buat dikejar. Mulai dari mana Paman mau ngejar dia? Aduh, aku cerita dulu. Aku jalan bareng-bareng sama dia. Dari rumahnya nih, di tengah jalan, kamu tahu nggak? Ditinggalinya. Memang dasar orang itu ini. Mertua saya. Nah, jadi mertua apa tuh nanti? Tapi Paman, dari mana datangnya nama itu? Dari mana ya? Bukan dari mana-mana, hanya dari kebiasaan sama kepantasan aja. Yuk, aku jelasin. Kalau aku lihat-lihat, kamu tuh biasanya bareng-bareng sama kalian itu kan, kerja bareng, tinggal bareng, apa-apa bareng. Kalau aku lihat cocok nggak? Ya cocok nih. Dari kepantasan yuk, kamu sama kalian itu kan, pantas tuh jadi suami istri. Tapi Paman, Oh, kamu loh. Dibilangin sama orang tua tinggal didengerin gitu loh. Susah banget dibilangin. Anak muda memang pergi-pergi aja. Tapi tadi si Dharma nyuruh aku nyusul. iya betul. Oh, ya sudah kalau gitu. Aku nyusul aja. Pecinya ketinggalan Paman. Iya, lupa. Nih, tip salam buat suami ini ya. Paman,
menjadi perawan tua. Terus wajahmu nanti keriput, sudah tidak cantik lagi. Tidak ada lagi laki-laki yang mau sama kamu, Ratna. Dengar, Nia, lebih baik aku jadi perawan tua daripada harus menjual harga diri kepada laki-laki. Ini susunya, Nona. Mau ada tambahan cemilan lain? Tidak usah. Terima kasih ya. Baik, saya permisi dulu ya. Aku boleh bertanya sesuatu? Boleh, silahkan. Kamu sudah berapa lama bekerja di sini? Sudah 1 tahun lebih. Lumayan lama ya. Tapi kenapa kamu buta sekali? Soalnya aku sering banget lihat kamu digoda oleh lelaki-lelaki yang bekerja di sini. Ya, karena kecantikan. Mau bagaimana lagi, Nona? Hanya di sini tempat kerja yang menerimaku. Kamu teh Ani ya? Muhun. Oh, orang Sunda. Heeh. Ari teh orang Sunda juga. Terus, ih, rupa kamu teh Glistin asli nanya. Teman-teman laki saya sering banget bicarain kamu. Katanya mereka suka ke tempat ini untuk melihat kecantikan kamu. Nah, terus aku mereka beneran resep, beneran gelis ternyata. Ah, bisa main teteh nah. Kamu sudah ada los ya? Sudah. Kalau aku boleh tahu, dia kerja apa? Dirinya kapten tentara. Wow. Aku nggak salah dengar tuh. Apa tadi kamu bilang? Dia kapten tentara. Aduh, kau yakin si kapten tentara itu serius padamu? Ya, menurut pendapatku sih, seorang kapten tentara mustahil kamu memeriksa garis pelayan. Apalagi kayak kau. Nah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita nggak pernah tahu apa takdir Tuhan. Bisa saja kapten tentara itu memang serius dengan dia. Wah, bisa saja. Saya permisi dulu. Mah, kebiasaan wae. Ani, Oh, Mas Herman. Barusan tadi saya menelepon Mas Kasrama. Saya tak sabar menunggu Mas. Padahal susu tubuh sudah Mas sediakan loh Mas. Saya takut kalau Mas tidak akan datang. kapan aku berdusta padamu, bungaku? Sampai sekarang belum pernah. Tapi setelah aku datang ke sini, tak inginkah kamu memberi aku minum agar jasmaniku segar menghadapimu, Ani? Maaf Mas, hampir saya lupa karena saking gembiranya. Tapi karena sudah tidak tadi disediakan, Mas tidak akan mau menunggu. Duduk dulu Mas. Terima kasih ya.
kamu senang memandang wajah teman. Tapi, kapan Mas akan menepati janji mengajak saya jalan-jalan? Janji seorang tentara itu adalah janji yang tidak kosong. Hanya waktunya saja yang belum mengizinkan. Banyak pekerjaan, Mas. Ya, dan pekerjaan tentara selalu berkaitan dengan disiplin. Tapi Mas gembira saja ya. Barangkali karena sudah banyak yang dilihat. Jika Mas belum sempat mengajak saya jalan-jalan, dapatkah sekarang Mas bercerita kepada saya sebagai yang punya jalan-jalan? Bercerita? Iya, Aku harus bercerita tentang apaan? tentang ya misalnya tentang tempat-tempat yang sudah Mas datangi yang menggembirakan Mas, supaya saya turut gembira karena mendengarkan. Tempat yang menggembirakan. Aku sudah pergi ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, menuju rimba. Aku sudah banyak sekali menjajaki tempat-tempat yang menggembirakan. Tapi hanya ada satu tempat yang menggembirakan. Coba kau tebak. Di mana Mas? Di sini. Coba di sini. Mas bisa saja. Jika begitu, tidak usah saya pergi dari sini. Kamu kenapa? Mau pergi dari sini bagaimana? Mas, seringkali saya ingin pergi. Sebab seringkali saya merasa kesal. Bagaimana Mas, supaya saya tidak kesal? Berarti sekarang kamu kesal juga sama Manda? Tidak. Tersenyumlah. Ya, agar anda tidak kesal juga memandang. Kamu indah. Siapa yang bilang kau tidak indah? Segala hadiku menghadapi Tuhan. Tapi, akan sering kau menengok saya. Sudah pasti bunga. Dan janji tentara adalah, Janji yang tidak kosong. saya percaya. Tapi pula, aku tidak akan berlama-lama di sini. Aku harus pulang ke asramaku dan aku akan mengerjakan semua tugasku yang belum diselesaikan di sana. Tapi nanti akan datang ke sini lagi kan? Sudah pasti. Jam berapa? Ya, tidak akan menjelang 1 jam. Setelah semua tugasku selesai, aku akan kembali lagi ke sini dan aku akan berada lagi di hadapan. Dan janji tentara adalah, Janji yang tidak kosong. Berapa ini? 250 perak. Habis saja semua. Terima kasih Mas. Aku permisi. Oh ya, tinggalkan kau dengan segala. Jangan lagi seperti itu. Hati Mas.
atau tidak degil, tapi aku tidak akan mengatakannya. Walaupun begitu, pendapatmu sebagai orang yang sangat menentukan. Pendapat? Pendapat apa? Apa artinya, Ruh? Kalau seorang perempuan ingin menyerahkan segenap jiwa dan raganya kepada laki-laki, oh, sudah sampai ke sana kau rupanya. Asal kau tahu, itu sama aja dengan 2 kali 2 itu 4. Perempuan mau menyerahkan jiwa dan raganya sama laki-laki, yaitu cinta. Pantas lah mukamu kemerah-merahan. Betul, kemerah-merahanmu. Kau pikir bisa kau sembunyikan isi hatimu sama aku? Kupikir kebahagiaan impianku tidak akan sampai ke hati orang. Jadi siapa orangnya? Tidak akan kusebutkan. Waktunya, gantengnya, tinggi. Kayak mana rupanya? Aku mau tahu loh. Mau ganteng atau tinggi, itu bukan soal maksudku. Yang membahagiakan aku ialah antara dia mengerti kepada keinginanmu. Jadi iri aku sama aku. Tapi ya apa, Ruh? Tidaklah. Katakan, Ruh. Katakan. Aku mau nanya. Apa keinginan untuk menyerahkan jiwa dan raga sama laki-laki itu menurut perasaan aja? Atau juga menurut pikiran? Karena kalau menurutku, cinta itu baru benar kalau pikiran ikut menghitungnya. Tapi ini cuma pendapatku aja kan. Aku ini gak mau dipandang rendah sama laki-laki, sama makhluk yang umumnya mana hidup pakai pikiran. Kalau aku disuruh menghadapi laki-laki yang cuma pakai WhatsApp aja, alamak, bisa celaka menjadi perempuan. Jadi menurut kau, laki-laki itu dianggap musuh? Tapi kawan, aku belum kesana loh. Jangan. Nanti kau kayak aku. Susah dapat tunangan sampai sekarang. Ya, sekarang juga aku merasa takut. Aku nih takut loh. Kalau sejak sekarang, kau tak lagi jadi kawanku. Masa sih, Ruh? Aku yang sekarang masih juga begitu maling. Bohong kau. Kau pasti sudah jadi kepunyaan laki-laki itu kan? Sudahlah, nanti kita bertemu lagi. Nanti dulu, kau mau kemana? Bisa benar? Aku mau lihat dulu tempat rapat nanti. Tapi nanti kesini lagi kan? Selama kau masih di sini, belum dibawa kaki itu, aku tentu kesini lagi. Sudah ya, aku duluan. Hati-hati lu. Runting senjata kita. Kosong. Enggak. Buat apa pula setelah datang sini kalau bukan untuk belanja? Aku datang kemari memang bukan untuk berbelanja, tapi untuk menengok, melihat kau. Untuk mengenalku. Terima kasih. Terima kasih. Apa terima kasih? Ya, terima kasih karena kau telah menganggapku jadi tunggal. Aku
Semenjak kau dibawa orang kemari, kau mendadak jadi kadang. Memangnya aku mesti tetap seperti kau? Tidak tahu ada kesopanan, duduk bukan tempatnya duduk. Aku masih jadi rakyat yang bebas. Kulakukan yang ku mau. Kau apa? Tapi di sini rumah makan, bukan kebun tempat gelandang berbuat semuanya. Gelandang. Aku memang gelandang. Tapi bukankah aku lebih baik jadi gelandangan daripada sepertimu? Diam di sini dijadikan boneka yang mendagangkan kecantikan. Berani pula kamu melakukan tuduhan. Memangnya aku mesti seperti banyak orang yang datang kemari hanya untuk minum-minum karena tertipu oleh wajahmu yang dibedaki? Tutup mulutmu. Tidak, selama bibirku masih melekat pada badanmu, aku berhak berkata kepadamu. Hak? Hak apa? Memangnya aku ingat kamu? Aku tahu kamu menaruh dendam. Melihat aku sekarang berada di lingkungan yang mentereng. Bergaul dengan laki-laki dari kalangan atas. Aku tahu kamu menaruh dendam sebab kau cinta padaku. Cinta padamu? Memang aku ini buta mesti menaruh cinta pada boneka. Sana pergi! Tak sudi aku melihatmu. Dasar gelandang tak tahu adat. Gampang saja mengundangku. Kau yang gampang membuka mulut, memainkan bibir. Kau kira bibirmu yang dicat itu dipandang bagus oleh semua orang? Pergi sana! Tidak. Ya, di sini rumah makan Sabara. Tidak ada, kau belum datang. Sana pergi! Aku benci melihat kau. Katakan pergi! Tidak sebelum aku sendiri yang mau. Kau rupanya sudah setengah waras ya. Kau kira siapa yang berkata di sini? Oh. Kau atau aku? Oi. Aduh, mentang-mentang kau jadi pelayan di sini, tidak mengaku berkuasa. Kau tidak terpaksa sini aku. Kau di sini aku. Hanya dalam hayalanmu saja. Hayalanmu saja kau merasa dirimu mentereng. Tak tahu bahwa kau di sini jadikan penipu. Pendusta. Apa lagi kau di sini? Hah? Pesuruh? Hah? Sadar, sadar. Loh, ada apa ini? Dengarnya ribut sekali. Dia orang setengah waras, Mas. Wah, itu Datang orang ke sini ini. hanya untuk menghina, mengejek saya. Suruh dia cepat pergi dari sini sekarang juga, An. Sudah, tapi dia tidak mau pergi. Hei, saya minta kepada Anda, saudara, supaya pergi meninggalkan tempat ini sekarang juga. Apa urusan saudara? Saya orang di sini. Tapi saya tidak punya urusan dengan Anda. Saya punya urusan dengan dia. Maka dari itu, ketika saudara berurusan dengan dia, saudara berurusan pula dengan saya. Sebab saya ini pelindung dia. Oh, pantas. Pantas apa maksudmu? Pantas di pelindung dia. Bekojak saudara tak sedap kepada. Kau rupanya di sini benar-benar mencari perselisihan ya. Atas nama ketertiban rumah makan ini, kau mesti kuusir sekarang juga. Hei, aku sedang berbicara padamu. Jika tidak mau, akan kupanggil polisi kau. Polisi. Panggillah polisinya, panggil. Sekali lagi aku bertanya padamu, mau pergi dari sini atau tidak? Panggil saja polisinya. Wah. Supaya jelas bahwa orang-orang di sini dibelenggu, menggantungkan diri pada orang lain. Itu polisi. Ya, minta disambungkan dengan polisi. Ya, benar. Di sini rumah makan Sambara. Ya, ada orang tak waras, Pak. Masuk ke rumah makan saya. Iya, dia membuat keributan, Pak. Kacau sekali, Pak. Iya, saya sudah berusaha untuk mengusirnya. Tapi dia terus saja berlaku, Pak.
Tak tahu bahwa batin yang melempar sudah terima. Aku sudah berbicara. Oh, aku manusia merdeka. Tak ada yang berhak menyuruh kau untuk menahanku di sini. Paham tak? Kau ini. Dimas, Bisakah kau ambilkan? Enggak kan? Atau belakang? Bibirku sakit sekali. Coba periksa aja. Sudah. Dapatkah kau terus mengulurkan tanganmu kepadaku selamanya, mengindahkan suara cintaku? saya tidak mengerti, Mas. Ya, kau tak tahu menaruh kasihan padaku, An? Jika aku memakai seragam tentara saja, kau baru mengindahkan suara cintaku ini, An. Saya tidak mengerti, Mas. Iya, kau tidak akan mengerti, An. Hanya jika aku memakai seragam tentara, bukankah orang seperti Suherman yang kau damba-dambakan, kau idam-idamkan sebagai lelaki, dan yang kau pantas dijadikan dari suamimu itu, An? Mengapa Mas sampai ke sana pula? Aku sayangi, Mas. Aku sayang sebagai adik terhadap abang. Saya tidak menyangka jika Suherman mau anggap sebagai saingan. Saya Darno. Iya, Pak. Dari kantor polisi. Oh, iya. Tadi ada telepon dari sini ke kantor polisi. Iya. Benar, saya nomor, Pak. Tapi mana orang yang buat keonaran itu? Dia sudah pergi, Pak. Setelah membuat kekacauan di rumah makan saya. Tapi saya rasa dia pergi yang menjauh, Pak. Sebelum dia meninju Tuan, apa yang dilakukannya sama Tuan tadi menelpon saya? Dia membuat keributan besar, Pak, di rumah makan saya. Berkelahi dengan saya. Sampai saya seperti ini. Dan dia telah mengejek pelayan saya juga, Pak. Nona Dina bagaimana oleh orang ini? Sebenarnya orang itu sudah sering datang ke sini, Pak. Tapi tidak selalu datang untuk belanja. Begitu pula tadi, datang hanya untuk duduk di atas meja. Ketika saya hendak mengusirnya, dia malah terus mencela pekerjaan saya, Pak. Dengan kata-kata yang tidak patut dikeluarkan. Apa katanya kepada Nona? Bahwa saya menjual kecantikan. Bahwa saya di sini menjadi pendusta, penipu. Lagi pula, dia berkata dengan marah-marah. Nona tidak bersikap apa-apa terhadap dia. Sudah saya usir, Pak. Tapi dia membantu. Ya, tapi tidak ada sangkaan kah kalau orang itu gila? Boleh
jadi dia sudah setengah waras, Pak. Sebab penampilannya saja sudah berantakan. Rambutnya acak-acak kan. Mukanya juga sudah kusam seperti itu, Pak. Tapi tidakkah orang itu memakai celana biru? Ah, iya, Pak. Bajunya biru? Iya, betul. Dia memakai kalung dan badannya itu tinggi kurus. Ah, iya, Pak. Oh, ya, ya. Saya tahu tuh. Dia itu gelandangan. Dia udah dicari. Iya, Pak. Dia harus segera dicari, Pak. Harus segera ditangkap, Pak. Ah, sebab saya sampai seperti ini, Pak. Ah, Ya, ya. mungkin bisa duduk saja, Pak, supaya ngobrolnya lebih enak. Oh, ya. Baik. Terima kasih. Lo tidak apa-apa? Ah, jika dibilang tidak apa-apa, nah gila, Pak, yang bisa dilihat akibat orang gila tawar itu, Pak. Kita di sini. Oh, haus, Pak. Maaf ya. Oh, iya. Mau minum apa sih? Kopi hitam satu. Tolong sediakan kopi untuk Pak Polisi ini. Baik, Mas. Sudah berapa lama tadi dia di sini? Kejadiannya baru sesaat yang lalu, Pak. Dan saya tidak ada di sini. Dia sudah menyelonong masuk, membuat keributan, Pak. Bertengkar adu mulut dengan adu juga. Tapi ketika saya datang ke rumah makan tuan, oh iya, baik, terima kasih. Rumah makan Anda ternyata bagus sekali ya. Terima kasih banget, Kak. Aduh, udah panas-panas segini enak. Saya minum ya. Minum dulu ya. Kita saja kena api. Bang. Jalan dari siapa itu? Loh, ada apa ini? Gelandangan lagi membuat keributan di sini. Lalu? Ya, polisi tidak mengurusnya. Apa saja yang dilakukannya? Berani betul membuat keonaran di rumah makanku ini? Begini, Pak. Baik, Paman. Tadi dia masuk menyelonong dengan seenaknya, membuat keributan, bertengkar dengan saya. Seperti ini. Dia telah mengejek Ani juga, Pak. Maka dari itu, Bapak akan carikan bukan orangnya. Sebab dari perkara tadi saya sangat merasa tidak puas, Pak. Dia harus segera ditangkap sekarang juga, Pak. Ya, kalau benar ini seperti yang saya lukiskan tadi, pasti saya dapat melacaknya. Kami dari kantor polisi sudah tahu di mana dia sering ada. Dia harus segera ditangkap, Pak. Tak salah lagi. Yang tadi Bapak sebutkan itu dia orangnya, Pak. Harus segera ditangkap, Pak. Ya, baik tuan. Saya akan jalankan kewajiban. Nanti setelah ia ditemukan, dia akan langsung dibawa. Tuan dan nyonya jangan pergi dulu dari sini. Sebab saya akan datang lagi untuk memberikan kabar. Ya. Sebagai yang punya rumah makan ini, saya akan ikut berada pengadilan sama saya. Sebab orang yang membuat keonaran di sini pasti punya niat buruk ingin merugikan usaha rumah makan ini. Betul? Ya, betul. Mohon bantuan ya. Ya, saya akan carikan. Iya, Pak. Dia harus segera ditemukan, Pak. Ya. Segera cepatnya, Pak. Ya, terima kasih. Hati-hati, Pak. Ada saja. Rumah makan ini akan jadi tempat tadi tidur. Kamu juga yang salah. Kalau apa yang salah, tidak mungkin aku langsung melapor polisi, Pak. Kalau kamu ini aku Jadi itu, Pak, kejadiannya. Tenang dulu loh. Sabar gitu loh. Orang udah akan mengganggu aja. Mana? Coba kita dulu. Masalahnya apa sih? Jadi begini, Paman. Tadi, ketika saya tidak ada di sini, tiba-tiba orang tidak jelas masuk nyelonong ke rumah makan saya, bertengkar dengan saya, dan dia mengejek Ani dengan kata-kata tidak sedap juga. Saya sampai babak belur juga sampai seperti ini, Paman. Ani, kamu gimana sih? Coba ceritain dulu. Apa masalah yang kalian tengkarkan itu apa sih? Dia memang sudah setengah waras, Paman. Datang ke sini hanya untuk menghina, mengejek saya. Gitu
tahu masalahnya. Aku tahu. Tapi begitulah kalau kamu belum kawin. Kalau kamu sudah kawin, pasti tidak ada laki-laki datang sini buat tungguin kamu. Jadi aku nasihatkan buat kamu segeralah kawin. Orang kawin itu jelas menjauhi kecelakaan, mendekati keselamatan. Udah sia-sia Tuhan ngadain aturan buat tempatnya kelas kawin. Tapi itu bukan lantaran saya tidak kawin, Paman. Orang itu saja yang kurang sopan. Oh, nih, kalau kamu udah kawin, udah punya suami, orang cetak nggak bakal gangguin kamu. Tapi kalau dia sudah kawin dan dia akan meninggalkan pekerjaan di sini, itu tidak akan diizinkan. Oh, dan aku tanya lagi sama kamu. Apa anda udah tahu? Apa masalahnya buat rumah makan ini? Rumah makan ini bakal jadi lebih besar. Setelah buat udah gini, jangan dia bakal diganggu orang. Benar ya? Betul juga, Paman. Nah, tunggu apa? Kawin lah. Gak usah cari jauh-jauh. Kawin aja sana ya. Tidak akan, Paman. Dia sudah ada pemuda yang disenanginya. Siapa tuh? Si pria berseragam itu, Kapten Superman. Maksudnya kamu nolak? Aku kira tahu. Mama, tentang kau kiai, kau selalu saja mengajukan tentang kawin. Seperti kamu saja yang membiayai hidup mereka. Jangan. Aku ini bicara atas nama faktor keselamatan bagi mereka berdua. Man, perkara kawin itu mudah. Asal si laki-laki itu punya uang, tidak jadi kok. Mana? Tapi ya, hari ini nggak ada yang menanyakan aku. Ada. Dari siapa? Saya lupa menanyakan dari siapa. Lupa. Buat apa aku mengajimu? Malah aku menyuruhmu untuk jadi pelupa. Sudah kuingatkan, kalau ada yang datang ataupun menelpon, kau jatuh apa keperluannya? Kalau begini, sia-sia aku mengajimu, An. Kamu mau menghentikan keuntungan rumah makanku ini? Mengganti rugi? Hah? Saya minta maaf. Saya sedang kacau ingatan. Maaf. Kacau ingatan, emang kau sakit jiwa. Ani, mengapa kamu menangis, An? Saya sedih dengan nasib saya. Duduk dulu, Nak. Coba duduk dulu sini. Mana? Coba ceritakan dulu. Apa masalahmu? Saya ini sendirian di dunia. Tidak punya ibu, tidak punya bapak. Dan orang yang saya anggap teman melupakan diri, ternyata tidak saya. Apa ini? Sabar. Orang sabar pasti sayang sama Tuhan. Kamu lakukan 2 hari air matamu. Dia menunggu saudara, Kapten Superman. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Hei, apa maksud saudara dengan mengatakan bahwa dia menunggu saya? Bukankah saudara cinta kepadanya? Tapi apa salahnya jika saya mencintai dia? Cinta saudara tentu bukan sekedar hanya cinta saja, kan? Jelas. Atas. Anda ini, harus berbicara cinta. Udah. Nah, udah. Biar apa dijelasin. Jadi, menurut kebiasaan, cinta itu adalah budaya perkawinan. Jadi Sudah. Cara terus dia mengaminkan. Rupanya, kedatangan saya kali ini sangat tidak kebetulan. Lebih tidak kebetulan lagi,
Saya malah hendak dia jadi soal cinta. Dari dikte, dalam angan saya datang ke sini untuk mendapatkan kegembiraan. Tidak ada bedanya di sini dengan dia seram. Saya bukanlah seorang anak kecil yang harus selalu memasukkan apa yang disuapkan ke dalam mulutnya. Anda harus catat itu. Anda tenang dulu. Maksud saya bukan gitu loh. Gak ada yang maksudnya Tuan. Orang yang mengira saya yang bisa bercinta dengan perempuan yang menganggap saya bodoh. Saya tentang anggapan saudara. Karena itu sangat menghina harkat saya sebagai seorang tentara. Gak usah marah-marah gitu loh. Jalan. Anda bicara kawin. Anda pikir kawin itu mudah? Aduh. Tuan salah paham. Saya bukan gitu loh. Sudah cukup! Saya tahu orang-orang hanya suka kepada senyumku, tidak suka kepada air mataku. Anda selalu berbicara soal kawin. Betul-betul siap dari tangan saya kali ini. Nanti dulu. Silakan jernihkan dulu pikiran. Minum kopi atau sirup. Oh, ada menu. Pertama sih. Biar ditambah ya. Silakan. Nanti aneh mereka. Baik Pak Tua, kau dengar? Orang-orang di sini sudah mencerminkan nilai-nilai yang tidak baik. Mereka sudah menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang abri. Anda mau juga? Jangan sampai saya tutup rumah makan ini. Selamat tinggal. Mama, kau selalu saja mengatakan keselamatan. Tapi kamu juga yang berpikir sama rumah makan ini. Nah, rumah makan ini akan jadi tempat gaduh-gaduh. Saya kawin. Hei, maju kau. Jangan tertinggal, Pak. Ngomong askop. Ini dia orangnya. Betul ini orang Tuhan maksudkan itu? Ya, betul dia orangnya Pak. Tapi mana nona yang tadi? Bentar Pak. Ada di dalam. Mana? Apa juga ini? Ani, coba. Ini kau orang yang tadi menghina nona itu? Iya. Tadi kau datang kemari membuat keonaran di sini. Kau telah menghina nona ini dan menunjuk Tuhan itu. Ya, saya menunjuk Tuan ini sebab dia hendak menahan saya. Menahan bagaimana? Ya, saya mau pergi, tapi kenapa dia memegang-megang bau saya? Hei. Saya tidak akan memegang bau Anda. Jika Anda tidak membuat kekacauan di sini, pergi tanpa pertanggungjawaban. Anda mengejek Ani, mengatakan muka saya melempem. Persis kena air kata Anda. Pengajar. Betul kau pernah berkata begitu? Ya, memang saya belum kan? Saya berkata demikian sebab saya baru ini saya lihat orang itu tuh campur dalam urusan saya. Oh, itu Tuhan, tidak akan saya menelpon polisi. Jika Anda tidak membuat kekacauan di sini, Anda membuat keributan seenaknya lalu pergi tanpa pertanggungjawaban. Makanya saya menelpon polisi. Sudah sepatutnya saya menelpon polisi. Hei, mengapa kau? Kalau kau telah melahirkan ejekan dan kata-kata kotor seperti itu, apa sebabnya? ya sebab hati saya mantap. Sebab kenapa orang ini ikut campur dengan urusan saya dan perempuan itu? Ya, tapi Tuhan ada urusan apa dengan perempuan itu? Saya di sini pelindung dia, Pak. Saya yang menjaga ketertiban di rumah makan ini. Sudah sepatutnya saya bertanggung jawab, Pak. Dari gelandangan seperti dia. Ya, tapi nanti dulu. Kau dengan perempuan itu ada urusan apa? Kau cinta padanya? Aku berkata cinta tak berdusta. Berdusta? Tukang tipu? Tukang tipu bagaimana? Ya, menipu laki-laki supaya datang kemari. Supaya rumah makan ini ramai. Tahu makanan di sini sudah selesai. Hei, Enak saja kalau berbicara lu. Jadi sini dengan aturan, digaji, diurus. Tidak seperti kamu
sebagai orang yang membuat kewenangan di sini sudah cukup untuk ditahan. Ya, sebagai polisi saya mesti teliti dulu sebelum nanti ya. Tapi bahwa dia gelandangan, sungguhnya sudah lama menjadi perhatian polisi pula. Mengapa kau tidak bekerja? Buat apa saya mau kerja? Jika harus menipu diri, bersandiwara, ya seperti perempuan itulah. Bagiku itu bukan jawaban. Tapi bagiku kau adalah seorang pemalas. Anggapanmu terserah. Tiap orang akan merdeka. Menganggap orang lain bagai mana. Menurut pimpinan masing-masing, ya terserahlah. Ya, tapi jangan lupa. Anggapanku adalah anggapan polisi yang berkewajiban mengawasi masyarakat. Dan kemalasanmu itu adalah hasil pula. Kutanya sekali lagi. Apa alasan kau harus bekerja? Jawab cepat. Ya sebab saya sendirian di dunia ini. Kau jangan coba-coba memainkan polisi. Aku ini polisi. Kau tahu itu. Jawaban demikian tidak patut terlarang padaku. Sepanjang pengetahuanku, polisi menggunakan pikirannya untuk bekerja. Maka kau pikir saja jawaban itu. Ya, baik ku terima jawaban dengan dipikir. Tapi bukan. Kau mesti ditahan. Sebab otakmu itu sudah tawar. Ini kok. Oh. Diam. Urusan ini akan saya teruskan ke pengadilan. Tapi dalam pemeriksaan di sana, Tuan Terguna akan dipanggil. Ya, sebagai punya rumah makan ini saya akan ikut jawaban ini. Sebab dia sudah membuat kewenangan ini. Dia sudah menghina rumah makan ini. Pelan-pelan. Cepat. Kenapa ini? Sudah bertahanan. Aku akan tahan. Ya, kenapa? Sebab wanita itu berdusta. Denganmu. Benar. Nanti dulu. Wah, ada apa lagi Nona? Kok nggak ada yang salahkan? Kata Nona tadi ya telah bikin Nona itu. Itulah salah satu dari kesalahannya. Tidak. Dia tidak salah. Saya yang salah. Kalau aku ditahan, saya mesti ditahan, Pak. Bukannya dia. Salah bagaimana? Saya tadi terus terang. Kok sungguhnya dia kriminal saya. Sebaliknya saya yang menghina dia. Jadi, perkataan Nona tadi tidak benar. Dia telah menghina Nona itu. Iya. Tidak benar. Dia telah melakukan ejekan, menyebut penipu, pendusta, dan sebagainya pada Nona. Betul dia berkata begitu. Tapi saya yang menipu, Pak. Tidak mau berterus terang. Bahwa apa yang dikatakan itu mengandung kebenaran. Bahwa saya sudah berdusta kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi Nona sekarang merasa puas. Sehingga urusan ini tidak perlu dilanjutkan. Iya. Tapi saya minta perkara ini dilanjutkan, Pak. Saya minta perkara ini dilanjutkan, Pak. Boleh dilanjutkan juga. Dan saya bersedia menyetujui. Ya, perkara ini bisa untuk tidak perlu dibawa ke atas. Asal antara Tuan dan dia tidak ada lagi perasaan apa-apa. Kok masih dendam kepada Tuan ini? Buat apa saya dendam kepadanya? Seperti lolong angin di Tidak ya? Maksudku mau kau dalam hal ini memaafkan. Ya, baiklah, aku maafkan dia. Dia sudah menyatakan begitu Tuan. Tinggal bagaimana Tuan sendiri? Tuan mau memaafkan dia atau tidak? Ya, saya maafkan. Perkara ini sudah beres. Kau boleh pergi. Tapi perhatian polisi terhadapmu lebih daripada waktu yang lalu. Terutama sebelum membalas sebagai pemalas. Kau akan selalu diperhatikan oleh polisi. Kau tahu ya? Ya.
Kamu ini pelanggan ingin tahu aja. Mau kemana kamu dulu? Saya mau pergi dari sini. Mau pergi kemana? Saya akan keluar dari rumah makan ini. Keluar. Jangan kisah-kisah dulu. Aku ini sayang padamu. Kursi saya berdikkat bukan bagi. Bagaimana kalau aku menaikkan gaji? Masa kamu dapat gajinya? Tidak, saya sudah bulat ingin pergi. Saya mau hidup merdeka. Merdeka. Kita ini udah merdeka dari 1945. Buat apa kamu keluar dari rumah makan ini? Bisa-bisa susah mencari kerja loh. Saya tidak senang bekerja di sini. Karena itu saya mau pergi. Saya harus tinggalkan segala kepalsuan dalam rumah makan ini. Dan akan pergi bersama orang jujur. Anak, masih nggak memikirkan. Pergi dengan orang jujur. Siapa yang jujur? Dialah yang jujur. Dia jujur kan kamu? Ada kegagalan, hidup bertanggung, pengangguran. Jangan matamu melek demi apa? Mata saya melek dan melihat bahwa sebenarnya dialah laki-laki yang jujur mengawali saya. Betul sekarang dia tidak bekerja. Tapi kalau kau sudah tidak merasa sendirian di dunia, kau akan bekerja, bukan? Ya, tentu saja. Maukah kamu melakukan kesalahan selama ini? Sudah memaafkan kau sebelum aku pergi dari sini. Jangan pergi dulu. Pikirkan kembali. Bagaimana kalau menaikkan gajimu 2 kali lipat besar? Gaji saya yang belum dibayar. Saya minta supaya dihadiahkan kepada fakir miskin. Mas, saya doakan. Mudah-mudahan dibayar. segera mendapatkan istri yang cakap mengurus rumah tangga. Apa yang kau katakan? Mudah-mudahan ya. Aku akan pergi. Apakah kamu kira apa yang akan lakukan? Bukan, Bu. Aku yang sekarang bukan lagi apa yang tadi kau sindir. Aku akan berhenti bermain sandiwara dan akan pergi bersama musuh kawanku. Mengawani dia sebagai wanita yang akan berjuang berdampingan. Kau bicara lain dari tadi. Kalau tadi aku bilang aku iri sama aku, itu hanya untuk menyindir kau. Sekarang, tentu iri aku samamu. Tapi, apa yang mesti kau irikan? Kalau aku yang sekarang masih juga kayak tadi. Marilah, kita pergi bersama. Tasmu tidak berat. Jangan bisa-bisa duluan. Itu mah anak kaki dulu. Anak aku baik. Buat kalian berdua ya. Moga-moga sama-sama jujur ya. Terima kasih. Hati-hati nih. Jangan pergi duluan. Aku naikkan gajimu. Bagaimana? Pikirkan lagi, An. Udah. Keren aja. Man, sejak awal kamu ini gimana sih? Aduh. Rumah makan itu berantakan, Man. Saya ini baru saja pulang. Jangan dikolek. Masih kawin, Man. Tenang gitu dulu. Aku ini mau nolong. Nolong apa, Man? Sejak awal pelangganku suruh kawin. Ani kamu suruh kawin. Apa sekarang? Aku kawin. Kamu lihat tuh anakmu. Anakmu. Minta tolong apa? Buat ngawin dia. Sama si Ani. Anakku tuh cinta sama dia. Tuh, coba kamu lihat. Kamu tanya ya. Tanya Ani sekalian. Apa benar kamu sudah berani? Tahu saya siapa? Memang tidak ada perempuan selain Ani. Tidak ada. Saya juga jadi cinta padanya. Cinta kamu lah yang menghancurkan rumah makan ini. Bapak tahu apa kita cinta, Pak? Ibu saja diantarkan dahulu. Saya sudah jatuh cinta kepada Ani, Pak. Nain, dengarkan dulu. Nain. Bapak anak ini loh. Bapak anak
Kenapa ya juara yang lama kita? Hingga kali tahun ini. Kenapa